Selamat malam Bapak Ibu dosen, perkenalkan saya Livia Florencia. Hari ini saya akan mempresentasikan analisa jurnal berjudul Artificial Intelligence is the Magic Wand Making Customer Centric in a Reality. Ini diterbitkan di Journal of Retailing and Consumer Service tahun 2024. Fokusnya adalah bagaimana AI itu merevolusi niat beli konsumen melalui engagement di media sosial. Presentasi ini akan mengikuti alur dari latar belakang hingga implikasi praktis. Oke, mari kita mulai. Sebelum masuk ke isi, ini adalah outline presentasi yang akan saya sampaikan. Kita mulai dari latar belakang jurnal yang sangat relevan dengan era digital saat ini, lalu bahas masalah, tujuan, teorinya, metode, hasil analisis, evaluasi kekuatan kelemahan, dan kita akhiri dengan implikasi serta kesimpulan. Struktur ini berdasarkan analisis mendalam teori dari sebuah jurnal agar mudah kita ikuti. Nah, pertama, mari kita pahami dulu latar belakangnya. Latar belakang jurnal ini menyoroti bagaimana AI itu mengubah interaksi konsumen dengan bisnis, terutama perbelanjaan online. Kita bisa bayangkan konsumen kita itu menghabiskan 4 sampai dengan 7 jam per hari untuk bermain sosial media. Nah, AI ini itu seperti chatbot atau rekomendasi produk yang membuat pengalaman dari personal dan menjadi efisiensi serta selaras dengan prinsip digital marketing yang customer centric. Penelitian ini dilakukan di Cina, di mana regulasi AI maju dan e-commerce yang meledak waktu itu pada pasca kita COVID. Nah, ini tuh meledaknya itu dalam via WeChat. Kemudian ini menjadi perubahan yang menjadi tantangan besar bagi sebuah bisnis tradisional yang harus transisi menjadi digital untuk meningkatkan revensi pelanggan dan konversi penjualan. Jurnal ini juga merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama itu, bagaimana AI yang benar-benar berguna untuk keputusan niat beli konsumen. Yang kedua, itu bagaimana AI mempengaruhi engagement di media sosial serta niat beli. Kemudian yang ketiga, apakah ikatan emosional atau yang kita sebut dengan affective attachment itu memperkuat hubungan antara kepuasan dan niat beli. Nah, masalah intinya itu adalah di gap penelitian. Meski AI itu populer di digital marketing, bukti empirisnya itu masih kurang, terutama soal kita mengatasi ketakutan konsumen seperti adanya privasi data di iklan targeted. Ini tuh sangat krusial ya, karena kan kita ada di era online. Engagement yang rendah itu kita bisa meragukan ROI-nya dari kampanye yang kita lakukan. Mari kita juga lihat tujuan dari jawaban masalah ini. Nah, tujuan utamanya adalah kita ini untuk menguji bagaimana AI itu mendorong niat beli melalui pengalaman dan engagement yang ada di media sosial. Kemudian kita juga secara spesifik, peneliti ini ingin uji pengaruh AI pada pengalaman konsumen dan keterlibatannya, serta analisis dampaknya ke kepuasan serta niat dari beli barang. Dan peran modernisasi effective attachment, yaitu gimana ikatan emosional yang bikin konsumen itu menjadi lebih loyal kepada sebuah merek ya. Nah, dalam digital marketing ini tuh berarti kerangka praktis untuk kita membuat kampanye di media sosial yang lebih untuk mengikat, seperti kita bisa memakai misalnya video atau gambar dinamis untuk orang agar bisa sharing dan kita melakukan konversi. Tujuannya ini itu didasari dengan teori yang sangat kuat. Mari kita bahas di selanjutnya. Teori dasar dari jurnal ini merupakan Social Support Theory atau SST. Ini teori yang dipakai awalnya itu untuk dukungan sosial offline. Tapi karena perubahan zaman, kita diadaptasi menjadi online. Nah, AI ini memberi dukungan virtual seperti info personal di media sosial, serta tingkat kepuasan dari loyalitas.
konsep kunci dari termasuk konsep utamanya itu tuh termasuk dari AI, pengalaman konsumen, itu termasuk dalam emosional dan kognitif seperti engagement atau sharing, kemudian ada kepuasan, niat beli dan effective attachment. Kita juga ada pengembangan hipotesis di sini. Itu yang digunakan dengan kode H1 sampai dengan H6. Nah, itu hasilnya itu jadi semuanya itu positif. Seperti AI itu mendorong pengalaman lalu ke arah niat beli. Kita bisa lihat model diagram model ini itu merupakan yang seperti ada pada gambar di samping ini, itu kerangka dari SST untuk human sampai dengan AI interaction. Nah, kan bisa dilihat ya kalau di diagram ini, panah ini menunjukkan arah pengaruhnya itu dari AI sebagai pendorong utamanya. Teori ini juga diuji dengan metode solid. Untuk selanjutnya, metodologi penelitiannya itu bersifat kuantitatif. Itu kita memakai survei online via WeChat kepada 467 pengguna media sosial di China. Ini di China ini merupakan kota-kota besar. Dan kemudian mayoritas usianya itu dari 18 tahun sampai dengan 50 tahun yang representatif itu untuk konsumen digital. Kemudian kuesioner itu juga menggunakan skala likes 5 poin dan mengukur dari 30 items. Dari AI hingga niat beli yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris ke bahasa Mandarin untuk akuritas data. Kemudian kita memakai juga analisanya itu menggunakan PLS, SEM seperti regresi lanjutan untuk uji hubungan dari kompleksnya yang dipakai di Smart PLS. Nah, metode statistik kuat untuk data non normal seperti perilaku konsumen, validasinya itu dicek dengan A, V, E, dan CR. Nah, missing datanya itu ditangani oleh EMA. Proses pengumpulan data ini juga dilakukan secara anonim, jadi mereka secara sukarela. Nah, metode ini kita tuh menghasilkan hasil-hasil yang sangat menarik. Kita bisa lihat temuannya apa aja. Nah, ada sebuah hipotesis itu kita kan didukung secara signifikan melalui p-value kurang dari 0,05 hingga 0,001. Yang artinya kita itu memiliki bukti yang sangat kuat. Nah, kita bisa jelaskan juga di sini dari hasilnya yang ada di diagram samping itu H1-nya AI memiliki pengaruh pengalaman konsumen yang sangat kuat. Itu bisa lihat dari betanya itu 0,76 dan R kuadratnya itu 0,73. Itu kita bisa dijelaskan secara itu berarti ada 73% variasi. Nah, kemudian H2-nya itu ke arah engagement media sosial. Yang dihasilkan itu angkanya adalah beta 0,63 dengan variasi 69%. Kemudian ada H3 dan H4. Nah, keduanya ini merupakan faktor pendorong kepuasan. Nah, betanya itu 0,65 dan 0,59. Nah, ada H5. Kepuasan kepada keniatan belinya itu hasilnya adalah beta 0,67 yang R kuadratnya itu 81%. Jadi itu sangat prediktif. Nah, H6-nya itu affective attachment itu memperkuat hubungan yang hasilnya itu beta 0,36. Nah, model keseluruhan ini bisa dijelaskan bahwa ada 81% dari niat belinya. Kemudian kalau kita lihat pada grafik batang, betanya itu rata-rata hasilnya itu 0,61%, berarti ini menunjukkan bahwa AI itu sebenarnya sangat efektif. Nah, di dalam digital marketing, kita berarti bisa mempersonalisasi AI dengan tingkat konversi penjualan hingga 81%. Sebenarnya hasilnya bagus, tapi tetap aja ada kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya itu kita bisa lihat ya dari kontribusi teoritis dengan integrasi SSC dan AI. Itu sangat kuat ya. Kemudian ada empirisnya, robust dengan PLS dan SEM, dan sampel yang sangat representatif.
Kemudian ada reliabilitas yang tinggi dan validasi yang sangat kuat tanpa bias metode umum. Kemudian plus implikasi praktisnya seperti tips konten menarik untuk sosial media itu bisa dibantu dari isi gap untuk di digital media. Tapi ada kelemahannya juga, sampelnya itu terbatas, dia hanya di wilayah Cina doang, dan mengisi kuesioner itu hanya 47 orang dan mayoritasnya secara urban muda ya kalau dilihat dari umurnya. Kemudian rentang bias self-reported dan abaikan etika seperti privasi data, sama kurangnya itu generalisasi. Terus penelitian ini dilakukan saat pandemi, jadi mungkin kalau perilaku itu bisa berubah ya untuk saat ini. Nah, secara keseluruhan itu, kekuatannya itu lebih dominasi untuk strategi marketing. Tapi kelemahannya itu kita bisa menjadikan penelitian lanjutan seperti kita lakukan secara mungkin Asia Tenggara atau lebih lingkup kecil, mungkin bisa juga di Indonesia saja. Implikasi teoritis dan praktisnya. Nah, secara teoritis, jurnal ini memperkaya SST untuk interaksi human AI. Kita bisa integrasi ke model lain seperti TAM untuk dipahami, loyalitas digital, itu ini sangat-sangat berguna untuk penelitian. Kemudian praktisnya itu, secara marketing ya, kita itu bisa menggunakan AI untuk konten visual, seperti kita membuat video interaktif. Mungkin kita juga bisa meningkatkan engagement untuk konten kita. Kemudian secara bisnis itu kita juga bisa membangun seperti effective attachment via loyalty program AI. Seperti kita bisa membuat chatbot yang ramah atau di WeChat, di Instagram atau di sosial media lainnya. Kemudian ada sedikit saran untuk e-retailer itu mereka bisa menggunakan invest kepada AI ya untuk kompetitif atau persaingannya. Itu tuh berguna banget untuk memantau feedback di media sosial. Jadi kita mengadaptasi dengan cepat. Kalau dipakai di Indonesia, ini bisa menaikkan nilai beli menjadi 81%. Itu sangat actionable banget gitu untuk tim marketing kita ya. Nah, ini secara teori, ini bukan hanya teori, tapi kita bisa, ini jadi tips gitu untuk kita. Mari kita simpulkan. Nah, secara kesimpulannya adalah AI itu memiliki positif pengaruh secara rantai ya. Dari pengalaman dan engagement ke kepuasan serta niat beli dengan modal explanatory 81%. Ini tuh merupakan bukti kuat dari hasil jurnal yang sudah kita analisis. Kemudian kontribusi kerangka SST untuk digital itu marketing customer centric. Kita juga bisa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya itu untuk melakukan generalisasi di mungkin kayak tadi ya di Asia, bisa Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Kemudian manfaat dari penelitian ini kita tuh bisa meningkatkan strategi pemasaran digital untuk retensi dan konversi yang lebih baik lagi. Kalau bisa kita kutip, sebenarnya itu dari jurnal ini tuh ya, AI itu merupakan is the magic wand. Ya, benar-benar itu merupakan untuk masa depan di dalam era marketing kita. Oke, terima kasih. Ini presentasi hari ini. Selamat malam.